Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tutorial cara pengoperasian genset Vigen kapasitas 25 kVA. Sebelum unit kita hidupkan, ada baiknya kita periksa oli, air radiator, kemudian aki. Langkah pertama, kita buka tutupnya dulu nih. Untuk bagian radiator ya, radiator posisinya untuk pengecekannya ada di atas ya, ada tutupnya. Kita bisa raba nih atau lewat sini ya, kita buka ini ya. Nah, terus kita buka, nah, terus kita cek ya, atau kita masukkan tangannya ke lubang radiator ya. Kalau masih ada genangan airnya, itu tandanya air radiatornya masih terisi ya. Nah, ini unit udah kita isi, udah kita cek. Kemudian sebelum kita menghidupkan, kita cek untuk bagian olinya ya. Oli sebelum kita hidupkan, kita cek levelnya ya. Levelnya posisinya ini ada di sini ya. Nah, nih levelnya nih, kalau kita cek ini ada low, medium, dan nah, ini ada low sama high ya. Ini di garis bawah ini low ya, artinya kurang. Di garis atas ini ya, ini cukup high. Ini ada udah kita cek, ada terus juga udah kita cek tadi. Terus kita cek juga nih untuk sambung-sambungan solarnya, karena ini mesin diesel ya, jadi getarannya tinggi. Jadi kita baiknya nih untuk mengecek selang supaya tidak lepas nih ketika hidup. Tutup tangkinya di sini ya, untuk pengisiannya nih, tutup atau untuk tempat isi bahan bakarnya. Ini akinya di sini, aki ini di sini posisinya. Jadi kalau untuk ini ada switchnya ya, bisa kita matikan ketika mesin ini tidak dioperasikan ya, supaya arus yang masuk ke rangkaian ini terputus ya, jadi nggak bikin aki tekor. Nah, masalah yang terjadi di lapangan kebanyakan pada saat genset tidak terpakai lama ya, ketika di starter akinya tekor karena masih ada sambungan ini yang masih terhubung ke rangkaian ya, atau ke panel. Jadi ada arus kecil yang masih terpakai ya. Nah, ini bisa kita putus nih untuk ya, untuk kita untuk lebih amannya lah ini, supaya kita tidak tekor ya. Nah, ini genset kita udah kita pakai, udah ada switchnya ya, switch pemutusnya. Ini bisa kita pakai nih. Misalkan genset tidak terpakai lama, ini bisa kita lepas, atau kita bisa copot ini ya, sambungan akinya. Nah, ini untuk bagian sini nih ada filter oli ya, ini untuk pengambilan oli dari sini filternya. Terus ada dinamo charger, kemudian ada starter, dan ini sensor oli ya. Filternya seperti ini. Oke, kita terus lanjut untuk bagian panelnya. Bagian panel ada di bagian depan ya. Nah, di sini ada MCB ya, breaker, ada MCB. Kemudian ada monitoring untuk voltase. Ini voltase normalnya di angka 220 ya, ketika kita arahkan posisi atau skalanya ke RN atau ke SN dan TN. Kemudian antar pasnya ini di angka 400 atau 380. Ini antar pas ya, nggak sama netral ya, tidak sama massa. Kemudian hash di frekuensi 52. Di sini ada panel juga nih, panel kecil ya. Ini ada monitoring ampere, ini selektor juga nih, kita bisa cek atau kita bisa monitor dengan memutar ini switch skalanya nih.
Ini jalur S, jalur T, dan jalur R juga ada di sini. Ini ada monitor untuk air ya, ini untuk panas air di sini. Mesinnya sudah ada proteksinya ya, udah ada safety-nya. Jadi ketika panasnya over di atas 100 derajat, engine ini akan mati dengan sendirinya. Kemudian di sini ada monitor untuk pressure oli ya ini. Ini kalau tekanannya masih naik, tandanya itu masih layak ya, masih bagus ya kondisi mesinnya, atau olinya bersirkulasi nih. Kalau tekanannya turun atau tidak naik ya, ini kita perlu cek juga nih di bagian olinya, apakah ada yang bocor ataukah sensor yang rusak. Di sini ada monitor bahan bakar, monitor bahan bakar solar ya. Di sini ada baterai nih untuk voltasenya. Biasanya kalau untuk metringnya nih dia akan naik di angka 12 volt lebih ya, 13 atau 14 kondisi chargingnya ya, charging. Kalau kondisi normalnya mungkin ini kita on kan, ini kita lepas tadi akinya, tadi kita belum switch. Biasanya kalau di kondisi yang mati dia di angka 12, kemudian kalau pas hidup dia akan naik di angka 12 volt lebih ya. Ini ada buzzer nih untuk peringatan atau untuk error ya, ketika ada masalah nih di panasnya atau di tekanan olinya, buzzer ini akan berbunyi. Ini untuk switchnya atau lampu power ya. Oke, kita langsung tes. Untuk menghidupkannya kita switch ini ya, switch baterai. Nah, kita set dari jauh ya, seperti ini ya penampakannya. Di sini ini ada RPM. Di RPM-nya di angka 1500 lebih ya. Di sini ada voltase. Ini ya, ada hash di angka 52. Ini ada baterai ya. Baterai. Oh, ini baterai nih. Ini baterai tadi. Ini jam ya, jam pemakaian. Mesin ini udah kita running, sempat kita running, kita tes, kita kejar ya. Ini pemakaiannya baru sekitar 13 jam, 6 menit. Ini voltase chargingnya. Nanti ketika hidup ini mesin harusnya di angka 13 kalau nggak 14 volt ya, karena kondisi charging. Untuk menghidupkannya cukup gampang nih. Kita switch power utamanya kita switch, kemudian kita switch lagi panel diksinya ya. Ini digital ya, jadi cuma satu kali klik aja. Terminal dari outputnya ada di samping ya, ada di sini. Ini terminalnya di sini. Ini tinggal dibuka aja, nanti bautnya juga. Kemudian untuk maintenance-nya, ini ada untuk kuras oli ya, oli mesin ini dari sini ya. Ini mudah ya, tinggal kita buka kerannya, kemudian olinya keluar. Ini kita bisa kasih tadaan ya, bisa pakai wadah ini ya, apa mungkin semacam ember mungkin, atau selang kita bisa alirin ke luar atau ke botol ya, ke tab. Ini untuk tangkinya di sini ya, ini konduksinya seperti ini. Oke, sekian. Ini untuk pompanya ketika masuk angin ya,
Nah, ini ada saran ya, ada tip ya, diusahakan untuk solar ya, jangan sampai tekor ya atau kurang ya. Ya, kalau tekor kurang nih biasanya agak sulit Pak untuk menghidupkannya. Perlu kita pompa dulu, kemudian kita perlu buka dulu nih jalur-jalur ini ya, supaya angin itu benar-benar keluar. Ya, diusahakan solar tetap full atau tetap kondisinya terisi ya, jangan sampai kurang. Nah, ini untuk filternya di sini ya, ini filter udara. Nah, ini untuk filter solar di sini.